Salah satu perbedaan paling mendasar antara Muhammadiyah dengan sebagian kelompok Islam lainnya adalah dalam hal konsep memahami bid'ah. Di kalangan Aswaja, yaitu ada istilah bid'ah hasanah atau bid'ah yang dianggap itu baik, teman-teman. Seperti peringatan Maulid Nabi, tahlilan, yasinan, sholawatan tertentu, dan sebagainya. Namun di Muhammadiyah, istilah bid'ah hasanah sama sekali tidak dikenal di dalamnya. Muhammadiyah berpendapat bahwa setiap hal yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan agama, maka itu disebut sebagai bid'ah dan otomatis tercela tanpa perlu diklasifikasikan menjadi baik atau buruk. Nah, lalu apa alasan mendasar Muhammadiyah menolak adanya bid'ah hasanah? Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mniadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kenapa di Muhammadiyah tidak ada namanya bid'ah hasanah. Maka kalau di Muhammadiyah itu tidak mengenal istilah bid'ah hasanah, itu tidak ada. Pripun? Ini saya bacakan hanya sampel ya, nanti jenengan bisa baca yang lain. Tanya jawab agama jilid 3 di bab terakhir. Bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Jadi ini ada pertanyaan, saya baca saja. Apakah ada bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah? Dan tolong beri contoh bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Yang bertanya Siti Hindun dari TK Aba cabang Curup Bengkulu. Bengkulu. Jawaban Majelis Tarjih. Ini saya hanya korek ya, hanya membaca. Tolong nanti kalau kemudian jawabannya tidak sesuai dengan selera jenengan, jangan hujat saya. Saya hanya membaca. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, perlu terlebih dahulu dipahami apa bid'ah itu sendiri. Perkataan bid'ah berasal dari akar kata Arab. Jadi dari kata akar Arab, dari bahasa Arab bada'a, pakai ain ya, yang menunjukkan arti penciptaan suatu karya kreatif dan orisinil tanpa adanya contoh sebelumnya. Kata Majelis Tarjih dalam menjawab pertanyaan ini. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 117 dan surat Al-An'am ayat 101, Allah berfirman, Badi'us samawati wal ard. Artinya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi yang belum pernah ada contoh sebelumnya. Pengertian harfiah dari kata bid'ah ini sangat erat hubungannya dengan pengertian terminologi dalam agama Islam. Karena bid'ah itu ada esensinya, adalah setiap amal ibadah yang dibuat tanpa adanya dalil dalam syara' atau dalam syariat atau contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membenarkannya. Secara teknis, para ulama mendefinisikan bid'ah itu sebagai suatu cara mengamalkan agama yang dibuat-buat dan menyerupai ketentuan syariat. Nah, pengertian ini sendiri yang dijawab oleh Majelis Tarjih, kata-katanya mirip apa yang diucapkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Nah, rujukan tentang bid'ah di Suara Muhammadiyah itu sering menggunakan kitab Al-I'tisam yang ditulis oleh Imam Asy-Syatibi. Jadi nanti kalau jenengan baca di Suara Muhammadiyah, beberapa kali ketika ditanya tentang masalah bid'ah, itu rujukannya sering menggunakan kitab Al-I'tisam tulisan Imam Asy-Syatibi. Ada yang punya bukunya? Oh, enggak punya. Baik. Wajib beli enggak, Bu? Ya. Yang wajib beli tadi ya. Manhaj Tarjih tadi. Yang bukan saya tidak mewajibkan loh ini. Tadi yang mewajibkan Bu Ustadzah. Baik. Sehingga definisi ini suatu cara mengamalkan agama yang dibuat-buat dan menyerupai ketentuan syariat dan mempraktekkannya, dimaksudkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut pengertian ini, unsur bid'ah itu satu, adanya praktek yang diadakan kemudian dan menyerupai ajaran agama. Jadi satu praktek yang menyerupai ajaran
agama yang dulu tidak ada. Contohnya apa? Sholat awal dan akhir tahun. Apalagi posong rawat. Nah, mutih. Apalagi ngebleng. Oh, neton. Ya, baik. Praktek tersebut dimaksudkan sebagai bagian dari ritual peribadatan kepada Allah. Jadi ada dua. Nah, di sini apa yang dikutip ini dari kitab Al-I'tisam jilid 1 halaman 36 dan sampai 37. Saya punya kitabnya. Tapi tidak saya bawa ini. Nah, tadi tidak merencanakan membaca ini. Jadi kalau merencanakan insya Allah suatu saat saya bawa. Tapi tadi tidak merencanakan untuk baca ini. Ini hanya untuk bukti saja bahwa Tarjih Muhammadiyah pemahamannya seperti itu. Karena saya sering menyampaikan di Jamaah Muhammadiyah, tapi baru tahu kalau ternyata di Muhammadiyah tidak mengamalkan yang begitu-begitu, karena banyak pengurus Muhammadiyah yang mengamalkan begitu-begitu. Iya. Sehingga saya sendiri sering gini, loh masa gitu? Di sini pimpinan cabang malah mimpin acara gitu loh. Iya, Pak. Mungkin. Oh lah, yo itu urusan lain, tapi saya hanya menyampaikan secara sumber rujukan secara tarjih seperti itu. Adapun nanti ada orang yang begitu dari warga Muhammadiyah, itu jangan terus dianggap sebagai putusan tarjih. Perlu kita ketahui teman-teman, Muhammadiyah berpegang kepada hadis Nabi SAW yang sangat populer yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi wasyarul umuri muhadatsatuha wa kullu bid'atin dolalah. Sebaik-baik perkara adalah kitabullah, seburuk-buruk perkara adalah hal-hal yang diada-adakan. Setiap bid'ah adalah sesat. Kata kulu dalam bahasa Arab itu berarti semua tanpa kecuali. Sehingga bagi Muhammadiyah tidak mungkin ada bid'ah yang baik karena Rasulullah SAW tidak pernah memberikan pengecualian. Kalau ada yang menyebut ada bid'ah hasanah, maka itu dianggap menyelisih sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Maidah ayat ketiga, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian. Menurut Muhammadiyah, ayat ini jelas menegaskan bahwa agama sudah sempurna, teman-teman. Menambah sesuatu ke dalam agama yang dianggap sebagai ibadah baru, apalagi diberi label hasanah, sama saja dengan mengatakan bahwa agama Islam itu belum sempurna di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bid'ah dibagi menjadi dua kategori, yaitu baik dan buruk, maka akan ada ruang bagi orang untuk membuat ibadah baru dengan alasan ini kan baik, hasanah, baik kok. Kita ambil contohnya. Nah, Maulid Nabi dianggap itu bid'ah hasanah. Tahlilan dianggap sebagai bid'ah hasanah. Sholawatan dengan redaksi tertentu dianggap sebagai bid'ah hasanah. Bagi Muhammadiyah, pola pikir seperti ini sangat berbahaya karena membuka pintu kreativitas di dalam agama. Padahal agama bukan ruang untuk kreativitas, melainkan ruang penghambaan yang murni harus mengikuti wahyu dan sunnah. Perlu untuk kita ketahui, teman-teman, Muhammadiyah membedakan dengan jelas antara bid'ah dalam agama, yaitu ibadah mahdhah. Semua hal baru yang tidak ada dalil dari Rasulullah adalah sesat. Dan urusan dunia seperti muamalah, teknologi sosial bebas berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman, selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Sebagai contoh, naik motor ke masjid, menggunakan mikrofon, menulis buku tafsir, membangun sekolah, ini bukan bid'ah dalam arti agama, teman-teman, tetapi bagian dari urusan dunia yang mubah. Menambah bacaan sholat, membuat ritual baru, menambah cara ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, ini adalah bid'ah dalam agama, otomatis itu sesat. Dengan pemisahan ini, Muhammadiyah menutup celah orang yang berdalil mik di masjid juga bid'ah. Kenapa dipakai? Jawabannya itu bukan bid'ah,
melainkan termasuk sarana duniawi. Salah satu misi utama Muhammadiyah adalah tajdid, yaitu pemurnian dalam akidah dan ibadah. Dengan menolak konsep bid'ah hasanah, Muhammadiyah berusaha untuk mengajak umat Islam agar kembali kepada kemurnian ajaran Rasulullah dan para sahabat. Bagi Muhammadiyah, jika suatu amalan itu dianggap ibadah tetapi tidak ada tuntunannya dari Nabi, maka itu bisa berpotensi menodai tauhid. Karena ibadah hanya boleh dilakukan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman sahabat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ditemukan istilah bid'ah hasanah. Para sahabat sangat ketat dalam mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang keluar dari sunnah Nabi, mereka langsung menegurnya. Contoh yang sangat dikenal yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah melihat orang menambah zikir dalam talbiyah haji. Lalu ia menegurnya, cukup dengan yang dibaca Rasulullah SAW, itu sudah cukup bagi kita. Ini menunjukkan bahwa sahabat saja tidak pernah mengenal istilah bid'ah hasanah. Maka bagi Muhammadiyah istilah itu hanyalah buatan ulama belakangan, teman-teman. Sebagian ulama klasik membagi bid'ah menjadi hasanah dan syai'ah. Sebenarnya itu merujuk kepada bid'ah secara bahasa atau linguistik, bukan bid'ah dalam makna syariat. Bid'ah secara bahasa segala sesuatu yang baru dan belum ada sebelumnya. Semisal membukukan mushaf, menyusun ilmu nahwu, mendirikan madrasah, ini bid'ah memang, tetapi secara bahasa, tetapi bukan ibadah yang baru. Adapun bid'ah secara syariat, yaitu membuat ibadah baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, ini selalu sesat. Muhammadiyah hanya berpegang kepada makna syar'i, yaitu kullu bid'atin dolalah. Maka dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, teman-teman, jadi alasan kenapa Muhammadiyah tidak mengenal istilah bid'ah hasanah adalah bahwa Nabi SAW menegaskan semua bid'ah itu sesat tanpa pengecualian. Islam sudah sempurna, teman-teman, tidak butuh tambahan dalam urusan ibadah. Membagi bid'ah jadi baik dan buruk, membuka pintu kreativitas dalam agama. Muhammadiyah membedakan antara urusan dunia yaitu dan agama. Harus ada dalilnya, teman-teman. Tujuan Muhammadiyah adalah memurnikan tauhid dan ibadah sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat tidak pernah mengenal istilah bid'ah hasanah. Istilah bid'ah hasanah itu muncul karena perbedaan penggunaan istilah. Dengan pemahaman ini, Muhammadiyah mengajak umat Islam untuk tidak lagi membuat ibadah baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, melainkan cukup mengikuti Al-Quran dan Sunnah secara yang murni. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.